Kenapa saya memilih tema ini? Yang saya percaya tentu Tuhan menaruhnya di dalam hati saya untuk sharing, berbagi tentang ini. Karena saudara-saudara, di samping krisis ekonomi, masa sulit, kesulitan yang terjadi akibat dari COVID-19 ini, pandemik global ini, kita masuk ke dalam new normal hari-hari ini. Ada, saudara, masalah lain lagi yang timbul, yang muncul di dalam kehidupan orang percaya, yaitu serangan kejenuhan. Iya kan? Kebosanan, kejenuhan yang menyerang jemaat Tuhan. Khususnya di dalam kehidupan kerohanian kita. In our spiritual life. Saya berdoa tentu Bapak Ibu yang mengikuti malam hari ini tidak ada dalam situasi ini. Amin. Saudara tidak merasa jenuh, saudara tidak merasa bosan, lemah, patah semangat untuk berdoa, untuk mencari Tuhan. Tetapi kalaupun ada, nah firman ini untuk saudara. Amen. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, dampak dari COVID-19 ini adalah banyak orang percaya yang hubungan pribadinya dengan Tuhan, hubungan intim, sebelumnya dibilang intim ya, karena memang intim. Hubungan pribadinya dengan Tuhan mulai merenggang. Yang dulunya sebelum wabah corona, kita selalu saat teduh. Sebelum wabah corona, kita rajin beribadah. Tetapi hari-hari ini sudah bulan keberapa? Keempat ya? Iya, sudah masuk bulan keempat kita sejak PSBB. Sekarang sudah ada di new normal. Kehidupan kita, saudara, betul-betul berubah. Iya kan? Berubah secara drastis. Kita yang dulu bebas bisa beraktivitas, kita yang bebas bekerja, bebas keluar buat apapun dulu, seperti tidak ada penghalangnya. Tetapi oleh karena wabah corona, kehidupan kita berubah. Dan masalahnya adalah kehidupan kerohanian kita juga. Saudara, mengalami kejenuhan. Banyak orang yang mulai renggang hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ini dampak dari wabah corona, dampak dari PSBB. Iya kan? Waktu ibadah online nanti kita akan lihat. Ibadah online, waktu ibadah kategorial ditiadakan. Tidak ada ibadah rayon, ibadah persekutuan kecil tidak diadakan lagi. Mulai membawa dampak kepada kehidupan kerohanian kita. Dan kemarin kita baca di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-12. Salah satu tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan kedua kali adalah ada di dalam Matius 24 ayat 12. Ya, isi saya bisa bacakan. Wanita muda Tior bisa bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikan di rumah, bisa buka juga, baca bersama-sama. Ayat pertama kita malam hari ini, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Akan ada situasi sulit, akan bertambah kedurhakaan, kejahatan, atau keadaan-keadaan sulit. Salah satunya juga COVID-19, ya kan? Ini yang akan mendahului kedatangan Tuhan. Inilah tanda-tanda bahwa Tuhan sudah dekat, kedatangannya sudah dekat. Yang akhirnya membuat banyak kita, saudara, kasih kita menjadi dingin. Cinta kita kepada Tuhan mulai menjadi dingin. Semangat kita untuk melayani Tuhan, semangat kita untuk bangun hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan mulai memudar. Dan Tuhan menegur jemaat di Efesus di dalam Wahyu 2 ayat 1-5. Tuhan mengakui perbuatan baik mereka, pelayanan mereka, ketekunan mereka. Tetapi ada yang Tuhan tegur, keadaan mereka yang ditegur oleh Tuhan. Bisa dibacakan Wahyu 2 ayat 1-5. Saudara juga bisa baca. Wahyu 2 ayat 1-5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat,
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Terus sampai ayat 5. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara perhatikan. Tuhan Yesus memperingatkan kepada jemaat di Efesus. Yesus mengakui, aku tahu, dalam ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini kan komplimen, ya kan? Ini kan karakter mereka, kualitas iman mereka yang luar biasa. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa. Mungkin saudara hari ini tetap sabar, ya kan? Kita tetap bertahan. Kita sudah lalui mungkin masa tersulit, masa terberat PSBB. Tetapi kita yang bisa survive, kita bisa bertahan, kita tidak putus asa. Namun, apa yang terjadi? Seperti jemaat di Efesus. Ayatnya yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, artinya di sini jemaat di Efesus bisa tekun, bisa berbuat baik, mereka bisa melayani Tuhan. Mereka bisa berjeripaya, mereka bisa tetap sabar, survive, bahkan menderita, bertahan di dalam penderitaan oleh karena nama Tuhan. Tapi itu bukan indikator bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang menyala-nyala seperti dulu. Pelayanan mereka, bahkan ketekunan mereka, sampai pada saat itu yang luar biasa, saudara. Ternyata di balik semua itu, Tuhan berkata, aku mencela engkau. Apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Hari ini mungkin kita masih sehat-sehat. Kita masih kuat. Kita masih kontak-kontakan dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, dengan gembala kita. Dari luar kelihatannya normal. Tapi engkau sendiri yang tahu bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Betapa dalamnya engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi saudara dengar baik, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang maha tahu. Amin. Dia Tuhan yang tahu setiap keadaan kita pada hari ini. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Dan Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Banyak di antara kita yang mulai mengalami ini. Seperti apa? Waktu di awal PSBB mungkin ya, perhatikan. Waktu di awal PSBB, waktu pemerintah membatasi kita tidak bisa lagi beribadah di gedung gereja, kita beribadah secara online, live streaming. Ada juga saudara-saudari kita yang beribadah di rumah masing-masing dan walaupun tidak online, tidak live streaming, dipimpin oleh kepala keluarga, oleh bapak masing-masing. Tetapi saudara, ini di awal. Ini masih di awal PSBB dulu. Kita sungguh-sungguh ikut ibadah online. Sungguh-sungguh. Kalau ibadah online kita sungguh-sungguh. Kita ikuti instruksi worship leader. Ya kan biasanya WL. Waktu ibadah online pasti punya satu argumen yang sama. Di seluruh dunia. Iya kan? Itu argumen mereka sama apa? Ya, kata-kata mereka sama. Yaitu walaupun kita dibatasi. Wah tidak satu ruangan. Walaupun kita beribadah dari rumah, tapi tetap percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bahkan saya pun ngomong itu waktu di live streaming. Terus, kita percaya itu kenyataan. Amin. Awal mulanya kita berapi-api semangat, menyala-nyala, menyanyi. Waktu diajak menyanyi, kita menyanyi dari rumah. Waktu diajak berdiri, berdiri. Duduk.
Walaupun hanya lewat live streaming. Nah, itu ada di awal. Tetapi semakin ke sini, lihat. Yang ibadah masih online, WL suruh berdiri di rumah, berat, biar duduk sesuai. Pendeta khotbah, iya kan, sampai mulut berbusa. Di rumah kita ada sambil makan, sambil ngobrol, main-main. Kita tidak lagi sungguh-sungguh ikut ibadah. Oleh masih ibadah online. Beberapa minggu ini, banyak gereja sudah mulai kembali ibadah di gedung gereja. Ya kan? Tetapi dengan prosedur standar yang ketat, prosedur kesehatan yang ketat. Tetapi saudara, ada juga saudara-saudari kita mungkin yang karena sudah kelamaan ya ibadah di rumah, ibadah online, sudah lama tidak pergi ibadah di gereja, saudara sudah jadi terbiasa. Sudah malas mau pergi ibadah di gedung gereja. Ataupun kita pergi ibadah di gereja hanya karena diperintahkan, ya kan? Hanya karena disuruh ibadah. Sudah mulai jenuh. Ibadah kita menjadi sebuah tradisi. Bosan dengan semua kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Bosan untuk bersekutu menyembah Tuhan. Saudara perhatikan. Ini tanda-tanda kita telah kehilangan, kita telah meninggalkan kasih yang semula, kasih kita yang mula-mula. Kita perlu tentu harus terus bersabar. Sama-sama bilang sabar. Sabar. Karena saya juga dengar cerita. Karena sekarang kalau kita mau masuk tempat umum, harus pakai di tempat itu, baik restoran, gereja, toko-toko, walaupun belum semua ya, tapi semua sekarang pakai apa itu? Harus termogan istilahnya, iya kan? Harus ukur suhu. Mau sehat, mau sakit, harus ditembak. Ukur suhu. Sampai ada cerita kan, di Kupang begitu. Waktu antri ukur suhu, pas petugas tembak, ukur depo suhu, keluar 38. Maaf Pak, tidak bisa masuk. Ini Bapak bilang, lu pikir be corona? Matahari panas di luar, makanya kok panas. Orang saudara, kita bisa tersulut emosi cepat. Walaupun memang tidak selamanya, karena ini kasus terjadi juga orang yang ukur suhunya panas, tetapi memang bukan corona. Ada yang memang waktu di mobil tidak pakai AC, jam 12 siang, panas. Jadi ya suhu tubuhnya juga terpengaruh. Ada itu. Perubahan-perubahan yang terjadi, saudara perhatikan. Kebiasaan-kebiasaan new normal ini mulai membuat kasih kita menjadi dingin. Kita sudah terbiasa. Kita mulai jenuh, kita mulai bosan. Oleh sebab itu, saudara, saya tidak jelaskan lebih panjang lagi. Kita masuk ke dalam inti dari firman Tuhan malam hari ini. Apa yang harus kita lakukan? What should we do? Apa yang harus kita lakukan untuk kita keluar dari kejenuhan rohani ini? Dalam konteks rohani, keluar dari kebosanan ini. Bagaimana supaya kita kembali lagi intim dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya kasih 2 poin pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa catat. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah, kita baca saja ayatnya, Roma 12, ayat 11 dan 12. Ini poin yang pertama. Roma 12, ayat 11 dan 12. Istri saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudara, Paulus menulis yang ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang berikutnya apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang pertama, saudara, kalau saudara mau tetap intim dengan Tuhan, kalau saudara tidak mau jenuh, bosan dengan new normal ini, kita harus miliki roh yang menyala-nyala. Amin. Catat itu. Miliki roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan. Roh yang menyala-nyala. Kita menyala-nyala di dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita terus menyala-nyala, terus bersemangat untuk datang kepada Tuhan. Nanti kita akan belajar di bagian bawahnya. Ini poin pertama. Bahkan di ayat berikutnya, ayat 12. Bagaimana supaya roh kita bisa bernyala-nyala? Saudara, perhatikan. Ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Saudara perhatikan. Supaya kita bisa memiliki roh yang bernyala-nyala, kita harus terus bersukacita. Amin. Amin. Bersukacita dalam pengharapan kita. Apa pengharapan kita? Tentu kita memiliki pengharapan supaya waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita mengalami kemuliaan bersama Dia. Amin. Kita juga punya pengharapan supaya Tuhan lalukan corona ini dengan cepat. Kita punya pengharapan supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan menyembuhkan kita. Tapi di tengah-tengah pengharapan kita, kita harus tetap memiliki joy, sukacita itu. Sukacita yang tidak terpengaruh oleh segala situasi. Kenapa saudara? Karena kita tahu, di akhir segala penderitaan ini, Tuhan sudah siapkan berkat yang lebih besar. Amin. Di akhir kehidupan kita di dunia, kalau kita tetap setia, kita tetap percaya pada Tuhan, Tuhan sudah siapkan mahkota, haleluya, mahkota kehidupan bagi setiap kita. Bilang di kanan kiri, katakan, Tuhan sudah siapkan mahkota. Bilang Tuhan sudah siapkan mahkota. Mahkota kehidupan. crown of life, mahkota kehidupan. Bersukacita dalam pengharapan kita. Kalau kita terus bersukacita, saudara, pasti roh kita terus menyala-nyala. Yang berikut apa? Sabar dalam kesesakan. Kalau saudara alami kesesakan hari-hari ini, jangan putus asa. Amin. Jangan mengeluh. Jangan ambil keputusan yang salah. Jangan tawar hati, kepahitan. Ulang-ulang kita baca ayat itu. Kalau kita tawar hati dalam kesesakan, kecil kekuatan kita. Saudara, kepahitan, tawar hati bisa melemahkan semangat kita. Bisa membuat kita kehilangan kasih kita yang menyala-nyala pada Tuhan. Walaupun hari ini pendapatan Bapak Ibu Saudara mungkin menurun. Ya kan? Bisnis kita mungkin merugi. Masa-masa sulit, keadaan-keadaan buruk terjadi. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap tersenyum. Coba saudara senyum, berikan senyum yang tulus. Senyum buat saudara kita di samping kita. Waktu kita tersenyum, saudara kita tersenyum bukan karena segala sesuatu baik. Amin. Kita tersenyum bukan karena keadaan kita sudah bahagia, sudah enak, sudah baik baru kita senyum. No. Justru, saudara, karena kita tersenyum, maka kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Terus bersyukur, terus bersukacita. Sabar di dalam kesesakan. Amin. Kalau saudara belum dihargai, kalau saudara belum berhasil, masih gagal, bersyukur. Dan apa? Lanjutkan lagi. Tersenyum, bersyukur, dan lanjutkan lagi. Jangan menyerah, jangan putus asa. Biarlah roh kita terus menyala-nyala. Dan yang berikut Paulus katakan apa? Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Amin. Hal yang berikut yang harus kita lakukan adalah berdoa. Sama-sama bilang doa. Doa. Karena Bapak Ibu, waktu kita berdoa, doa akan memberikan kita damai sejahtera, shalom. Doa memberikan kita kekuatan baru. Amin. Waktu saudara lihat keadaan di sekeliling kita, kalau kita baca berita setiap hari, kita bisa jadi takut, kita bisa jadi lemah. Tapi Tuhan sudah memberikan nasihat bagi kita ribuan tahun yang lalu. Ya kan, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Tuhan. Artinya kita penting sekali berdoa, terus-menerus berdoa. Nyatakan pergumulan kita, nyatakan perasaan-perasaan kita, keadaan kita kepada Tuhan. Dan saat kita berdoa, Tuhan berikan kita damai sejahtera. Tuhan berikan kita kekuatan baru. Saya sudah pernah katakan, kan jawaban doa kita hanya 3. Yang pertama apa? Tuhan bisa jawab doa kita ya. Tuhan berikan permohonan kita, permintaan kita, Tuhan kabulkan doa kita. Yang kedua, Tuhan bisa berkata,
belum waktunya. Not now. Belum waktunya. Artinya jawaban doa kita itu mungkin terlalu besar dan karakter kita belum siap. Tapi ada jawaban doa yang ketiga, yaitu I have something better from you. Aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Tuhan tidak pernah berkata tidak buat doa kita. Amin. Yes. Waktu saudara berdoa, cuma itu 3 jawaban doa. Ya, belum waktunya, aku punya yang lebih baik untukmu. Amin. Waktu kita berdoa, sesuatu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Ini yang pertama. Supaya kita tidak jenuh, saudara, kita perlu memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Saya belum perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, tetapi intinya adalah kita perlu terus semangat, terus menyala-nyala. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan secara cepat? Kita perlu praktekkan disiplin rohani. Bapak Ibu catat ini. Ini penting. Di masa-masa new normal, saat kita begitu mudah untuk jenuh, begitu mudah untuk bosan, begitu mudah untuk lupakan Tuhan, terbawa dengan kesibukan kita, terbawa dengan keadaan kita, Tuhan mau kita untuk praktekkan disiplin rohani. Sama-sama bilang disiplin. Disiplin. Ada usaha lebih. Amin. Ada usaha lebih. Karena kita sudah terbiasa di tengah-tengah new normal, Bapak Ibu. Daging kita, Yesus sendiri katakan, roh penurut, tetapi daging lemah. Yesus berdoa, Yesus suruh murid-murid 1 jam saja berdoa. 1 jam saja. Ada lagunya, lagu dunia, tapi bukan itu. 1 jam saja. Tapi mereka tidak berdoa. Petrus, Yakobus, Yohanes fell asleep, mereka tertidur. Nah, saudara perhatikan. Kita perlu praktikkan ini, disiplin rohani. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Isi saya bacakan ini ayat-ayat terakhir kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 sampai ayat 14, ayat 10 sampai ayat 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saya mau kita soroti ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan apa? Aku mengejarnya. Dalam terjemahan lain memakai kata aku berusaha. Sama-sama bilang berusaha. Berusaha. Artinya saudara tidak bisa gampangan. Ya kan? Tidak mudah. Bukan 1-2 kali dilakukan. Tetapi kalau kita berusaha, artinya harus konsisten, terus menerus. Ini bicara soal apa? Disiplin. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Next, ayat 13, Paulus bilang begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus mengingatkan kita, lupakan apa yang sudah di belakang kita. Amin. Kegagalan kita, dosa-dosa kita di masa lalu, apalagi yang di masa lalu. Mantan pun lupakan, saudara. Kalau saudara masih ingat-ingat mantan, terngiang-ngiang wajahnya, momen-momen indah dengan dia. Kalau engkau mau berhasil, lupakan mantan, ya kan? Dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan apa? Berlari-lari kepada tujuan. Bukan santai-santai, Bapak Ibu, tetapi berlari, running, berlari kepada tujuan. Apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Perhatikan ini. Ada usaha. Sebagai orang Kristen, orang percaya Bapak Ibu, daging kita membuat kita lemah. Di tengah-tengah new normal, mungkin feeling kita, perasaan kita lebih enak tidak usah ikut ibadah online. Perasaan kita lebih enak tidak usah ibadah minggu. Perasaan kita, iya kan, lebih enak nonton Korea dari malam sampai pagi daripada berdoa. Itu daging kita. Tapi kita sebagai orang percaya, saudara, firman Tuhan mencatat kita hidup bukan karena melihat, iya kan? Tapi kita hidup karena percaya. Amen. Kita hidup, artinya kita hidup bukan karena mengejar kesenangan dunia. Kita hidup bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, no. Tapi kita hidup karena kita percaya pada apa yang belum terlihat. Kita percaya kepada janji Tuhan. Kita punya iman kepada Tuhan. Dan untuk menuju kepada berkat itu, menuju kepada panggilan surgawi itu, kita perlu disiplin. Amen. Lawan daging kita. Kalau daging saudara berkata tidak usah berdoa, tidak usah cari Tuhan, saudara lawan itu. Paksakan diri kita. Amin. Paksakan diri kita untuk terus intim dengan Tuhan. Paksakan diri saudara untuk terus fokus pada firman Tuhan. Ketika saudara berkomitmen untuk disiplin secara rohani, perhatikan, inilah yang akan mengubah karakter kita. Amen. Karena karakter kita itu tidak terbentuk satu malam. Amin. Karakter kita itu ada proses. Sama-sama bilang proses. Proses. Dan prosesnya itu saudara, bahkan dunia pun mengakui ini. Ada step-step. Malam ini saya kasih ada 5 proses yang harus kita lalui sebelum kita memiliki karakter yang baik dan sebelum kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Yang pertama adalah pikiran. Sama-sama bilang pikiran. Pikiran. Makanya saya pernah share tentang kuasa dari pikiran. Your mind. Segala sesuatu dimulai dari pikiran kita. Kalau engkau mau jadi luar biasa, engkau harus punya cara pikir yang luar biasa. Kalau engkau mau jadi pengikut Yesus, engkau harus punya cara berpikir Yesus. Cara berpikir murid-murid Yesus. Dan bagaimana kita mengubah pikiran kita, bagaimana kita punya pikiran yang benar, tentu pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kebenaran. Firman itu yang mengubah pikiran kita. Roma 12 ya, ayat 2 itu. Kita diubahkan, being transformed oleh pembaharuan budi. By the renewing of your mind. Pembaharuan pikiran, perubahan pikiran. Waktu pikiran kita berubah, ya kan, pikiran yang dulu jenuh, pikiran yang dulu berpikir salah, kita sekarang mulai menyadari, saya harus punya roh yang menyala-nyala. Pikiran kita sudah mulai menyadari, saya harus disiplin. Tanam di pikiran kita. Waktu pikiran kita berubah, itu akan menghasilkan apa? Perbuatan yang kedua. Pikiran yang kedua, perbuatan. Jadi bukan hanya kita dengar firman, tahu, tapi tidak lakukan. Tapi kalau kita mau berubah harus berbuat. Harus ada action. Amen. Kalau tidak, Yakobus katakan kita hanya menipu diri kita sendiri. Praktekkan itu. Yang ketiga, saudara perhatikan. Pikiran, perbuatan, waktu kita sudah berbuat hal yang sederhana, hal yang kecil, itu akan menghasilkan, kalau terus-menerus perhatikan, terus-menerus berbuat sesuatu akan menghasilkan habit atau apa? Kebiasaan. Nah, untuk mencapai kebiasaan ini, untuk menjadi habit, perlu disiplin. Saudara tidak pernah berdoa, mulai berdoa. Biasakan berdoa. Disiplinkan diri kita, paksakan diri kita. Walaupun bosan, walaupun tidak pernah lagi, walaupun daging menolak, disiplinkan diri kita. Amin. Jangan ikuti perasaan kita, kemauan kita. Paksakan diri kita. Waktu kita sudah kebiasaan, perhatikan, sesuatu yang terbiasa kita lakukan, itu akan berubah menjadi karakter. Bapak Ibu catat. Amen. Kalau sudah karakter, saudara, itu sudah terbiasa. You get used to do it. Engkau sudah terbiasa. Tidak sulit lagi. Waktu jam doa, kita berdoa. Karena sudah terbiasa. Sudah jadi ciri khas, sudah jadi karakter kita. Orang-orang
kita lakukan sesuatu itu sudah seperti autopilot, sudah kebiasaan. Kita berbuat baik karena kita sudah terbiasa buat baik. Dan karena kita sudah terbiasa, itu sudah jadi karakter, maka itu menjadi identity. Amin. Apa saudara? Identitas kita. Karakter itu menjadi identitas kita. Ya. Waktu saudara pergi ke suatu tempat, orang-orang akan kenal, oh dia ini orangnya baik, Ya. Amin. karakternya baik. Bukan satu malam, itu dibangun kebiasaan, mulai dari pikiran, perbuatan, habit, karakter, lalu menjadi identitas. Amin. Orang lain melihat, oh engkau murah hati. Sebaliknya, orang-orang melihat saudara, ini orangnya sombong. Ini orangnya sombong luar biasa, jahat sekali saudara. Nah, itu sudah jadi identitas. Jadi jahat karena karakternya jahat. Kalau saudara mau tetap intim dengan Tuhan, kalau saudara mau mengatasi kejenuhan, dua hal itu. Yang pertama tadi apa? Miliki roh yang menyala-nyala. Dan yang kedua, praktekkan disiplin rohani. Saudara, tokoh-tokoh Alkitab, saya ingin akhiri dengan ini. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab sekalipun, waktu mereka tetap bertahan, waktu mereka ada di dalam kedisiplinan, waktu mereka tetap intim dengan Tuhan di masa-masa sulit, perhatikan, itulah waktunya Tuhan mengangkat mereka. Yusuf sudah terbiasa setia, sudah terbiasa berbuat baik. Bahkan dalam penjara pun dia tetap berbuat baik. Amin. Itu jadi identitas dia, itu jadi karakter dia. Makanya waktu, ya kan, ketika tiba waktunya promosi Tuhan, saya ulang katakan, persiapan kita di masa sulit menentukan keberhasilan kita di masa promosi Tuhan. Waktu Yusuf punya karakter baik bahkan di masa sulit, untuk promosi Tuhan datang melalui Firaun. Dia terjemahkan mimpi Firaun. Singkat cerita, apa yang terjadi? Tuhan angkat dia dari penjara menjadi perdana menteri, orang kedua tertinggi di Mesir. Daud diurapi dari waktu diurapi Samuel, 1 Samuel 16 sampai jadi raja, kurang lebih ada 17 tahun yang diyakini oleh hamba-hamba Tuhan. Apa yang terjadi? 17 tahun itu saudara, Tuhan proses dia. 17 tahun itu Daud bertahan dengan karakter yang baik. Amin. Daud tetap setia, Daud tetap disiplin, dikejar-kejar, mau difitnah, mau dibunuh, tetap intim dengan Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap lakukan yang baik yang bisa dilakukan. Dan endingnya, dia menjadi Raja Israel. Saudara, Tuhan sudah siapkan berkat besar. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Jangan sampai kejenuhan, jangan sampai kebosanan membuat kita gagal masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Miliki roh yang menyala-nyala. Tetap disiplin, paksakan dirimu untuk tetap intim dengan Tuhan. Bahkan di masa sulit. Maka berkat Tuhan, kemenangan, keberhasilan pasti menjadi bagian setiap kita.